Halo kalian yang makan mie tapi masih dicampur pakai nasi. Kalian memang luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, kayak lagi salam di kelas anjir. Perang Dunia II berawal pada 1 September 1939 dan berakhir pada 2 September 1945. Memiliki dampak langsung maupun tak langsung pada hampir seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Jerman, Inggris, Uni Soviet, Jepang, dan Amerika Serikat pun muncul sebagai negara yang dianggap memiliki pengaruh besar dalam perang yang menewaskan 50 hingga 85 juta korban jiwa tersebut. Namun terdapat sejumlah negara yang selama ini diremehkan yang ternyata memiliki peranan penting dalam Perang Dunia II. Dikutip dari list vers berikut 10 negara yang dianggap remeh tapi berperan penting pada Perang Dunia II. Yang pertama ada Australia yang melepaskan tembakan pertama di pihak sekutu. Pada 4 September 1939, pagi hari setelah Inggris menyatakan perang terhadap Jerman, sebuah kapal melintas di pelabuhan Point Nepean. Namun kapal tersebut menolak menyebutkan identitasnya ketika seorang personil pelabuhan bertanya. Khawatir bahwa itu merupakan milik Jerman, Australia meluncurkan tembakan peringatan di haluan kapal. Itu adalah tembakan pertama yang diluncurkan pihak sekutu setelah deklarasi perang. Namun ternyata kapal tersebut merupakan milik Australia sendiri. Perlu diketahui, negara kanguru itu telah kehilangan 27.000 tentaranya selama Perang Dunia II. Yang kedua ada Kanada yang membangun angkatan laut terbesar ketiga di dunia. Pada awal Perang Dunia II, Kanada bukan merupakan negara yang memiliki kekuatan militer besar. Namun ketika Jerman menginvasi Polandia, Kanada mulai mempersiapkan kekuatannya. Dalam 10 hari, Kanada berinvestasi sebesar 20 juta dolar dalam membangun armadanya, melatih hampir 50.000 pilot, membangun 80.000 truk, 471 kapal, dan 16.000 pesawat. Mereka juga mengirim 730.000 serdadu ke medan perang. Kanada juga disebut sebagai kontributor terbesar dalam rencana pelatihan Angkatan Udara Inggris dan mendapatkan reputasi dunia untuk angkatan udaranya. Negara di Amerika Utara itu juga memiliki angkatan laut terbesar ketiga di dunia setelah Perang Dunia II berakhir. Yang ketiga ada India, penyumbang tentara sukarelawan terbesar. Sebanyak 2,5 juta warga India dengan sukarela berperang dalam Perang Dunia II dan menjadi pasukan sukarela terbesar di dunia. Namun tak semua berada di garis depan peperangan. Beberapa di antaranya bekerja di pabrik atau mempertahankan negara terhadap serangan udara. Salah satu grup yang disebut The 14th Army yang terdiri dari tentara Inggris, India, dan Afrika berhasil merebut kembali Burma, di mana hal itu merupakan titik balik dalam perang. Pada akhirnya 30 tentara India mendapatkan Victoria Cross, yaitu medali kehormatan tertinggi Inggris. Yang keempat adalah Malaysia, warganya yang berperang di pertahanan terakhir. Pada 1942, Jepang menginvasi Singapura yang merupakan titik strategis utama bagi tentara Inggris. Meski demikian, mereka bertempur di sana merupakan orang-orang Melayu, di mana pria bernama Adnan Saidi menjadi salah satu yang dikenang. Walaupun tentara Jepang sempat menyamar, namun Saidi mengetahuinya, di mana salah satu pasukannya pun melancarkan tembakan. Setelah itu negeri matahari terbit merasa frustasi dan melancarkan serangan habis-habisan. Meski Jepang berhasil mengambil alih tempat tersebut, namun Saidi dan tentaranya telah berjuang sekuat tenaga. Yang kelima ada Swiss yang tak sepenuhnya netral. Meski Swiss tidak memihak siapapun pada Perang Dunia II, namun mereka tidak mengizinkan perang melintasi batas negaranya. Salah satunya dengan mempertahankan wilayah udaranya.
Negara itu pernah menembak 11 pesawat Jerman yang memasuki wilayah udaranya saat jet itu melakukan perjalanan ke Prancis. Jerman pun meminta Swiss untuk meminta maaf dan mengancam untuk membalasnya. Namun Swiss balik membalasnya dengan menuntut Jerman berhenti terbang di wilayah udaranya. Ketika pasukan sekutu membalas serangan, sejumlah bom yang ditujukan untuk Jerman mendarat di tanah Swiss dan menewaskan 100 orang. Amerika bersikeras bahwa itu merupakan kecelakaan, namun Swiss tak langsung mempercayainya. Akhirnya Amerika harus membayar 14 juta dolar akibat kerusakan yang disebabkannya. Yang keenam ada Kenya melawan Italia dan Jepang. Hampir 100.000 masyarakat Kenya mendaftar menjadi pasukan King's African Rifles atau KAR. Mereka merupakan tentara Afrika Inggris terbesar dan memainkan peranan besar di Afrika. Mereka mempertahankan tanahnya terhadap invasi Italia dan membantu KAR untuk memerangi dan menghentikan invasi Italia di sepanjang Afrika Timur. Setelah itu mereka bertarung di Madagaskar dan Burma. Meski mengalami diskriminasi selama perang, mereka tetap memanfaatkan stereotip itu. Salah satu tentara bercerita, untuk menakut-nakuti tentara Jepang, mereka berpura-pura sebagai kanibal yang siap untuk memangsa tentara Jepang. Yang ketujuh, Polandia yang memecahkan enigma. Alan Turing memang merupakan seorang yang mampu memecahkan kode enigma Jerman. Namun, ahli kriptografi asal Polandia, Marian Rejewski, sejatinya merupakan orang pertama yang bisa memecahkan kode tersebut. Pada awal 1932, Polandia mulai bekerja untuk memecahkan kode enigma kompleks mirip Jerman. Bekerja menggunakan dokumen yang dicuri oleh mata-mata Prancis, tim Polandia berhasil menduplikasi enigma. Sayangnya orang Jerman menyadari bahwa kode mereka telah dipecahkan dan meningkatkan kompleksitas 10 kali lipat. Polandia yang merasa terjebak mengirim seluruh pekerjaannya kepada Inggris, di mana Alan Turing berhasil memecahkan kode enigma yang lebih kompleks. 8. Finlandia yang berperang melawan 1 juta pasukan Rusia. Pada 1939, Finlandia bergabung dalam Perang Dunia II. Uni Soviet pun berusaha menguasai beberapa pulau milik Finlandia. Namun ketika mereka menolaknya, Soviet mengirimkan pasukan. Uni Soviet pun mengirim 1 juta pasukannya dengan rasio 3:1 terhadap pasukan Finlandia. Meski Finlandia mengalami kekalahan, namun mereka membunuh 320.000 tentara Soviet, sementara pasukan Finlandia kehilangan 70.000 tentaranya. Yang ke-9, Armenia, yang hampir seluruh tentara di sebuah kotanya menerima medali. Sebuah desa bernama Charkdaklu di Armenia memainkan peranan penting dalam Perang Dunia II. Dari 1.250 warganya yang bergabung dengan pasukan Soviet, 853 diantaranya menerima medali, 12 menjadi jenderal, dan 7 menjadi pahlawan Uni Soviet. Pada akhir perang, di wilayah tersebut terdapat pejuang yang memiliki tanda kehormatan paling banyak di Armenia. Hampir setiap tentara di desa itu pulang dengan medali di dadanya. 10 ada Uni Soviet yang menewaskan 8 dari 10 tentara Jerman. Meski Uni Soviet memainkan peranan penting dalam perang, namun sebagian besar orang tidak menyadari seberapa besar peranan tersebut. Negara tersebut bertanggung jawab atas 80 hingga 95% korban tewas dari pihak Jerman. Jerman kehilangan banyak pasukannya pada pertempuran Stalingrad, di mana tentara Rusia menumpas 20.000 tentara Jerman setiap harinya. Tidak hanya berjumlah besar, tentara Rusia memiliki tentara yang berbakat, di mana 9 dari 10 penembak jitu paling mematikan berasal dari Uni Soviet. Bagaimana pendapat kalian tentang hal tersebut? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa klik like dan subscribe ya untuk berlangganan. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah.